Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah agar menjadi kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Jadi, apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang.
ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu menghasilkan buah roh. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Pertanyaan pertama, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia yang berbuat kebaikan, yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik daripada orang percaya. Hal ini karena semua orang, dimanapun mereka berada, dan dari budaya atau keluarga apapun, bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun, ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi, untuk orang dunia yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya hanya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada dalam kehidupan seseorang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Selain Roh Kudus mentransformasi hidup kita, kita pun harus melakukan bagian kita. Kita harus melakukan disiplin rohani seperti saat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang keempat, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon, tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri. Demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Ya, tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu yang terkasih? Kita kompakin ya. Kabarnya luar biasa bersama Tuhan Yesus. Ayo sama-sama saya tanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa bersama Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Nggak berasa kita masuk di tahun yang baru. Di minggu pertama ini saya percaya ada sukacita. Amin. Kita orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah
Pagi ini kita beribadah, kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita boleh membawa korban pujian, penyembahan, dan doa kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami memasuki di hari Minggu pertama di bulan Januari 2026. Kami bersyukur kami sudah melewati tahun 2025 dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dengan berkat jasmani rohani yang kami terima. Kami bersyukur buat semuanya yang Tuhan lakukan sepanjang tahun 2025. Bahkan buat gerejamu yang Tuhan percaya, Tuhan pakai sampai hari ini, GBI Home Tuhan, di mana kami boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan, kasih kami. Kami bersyukur buat Pak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh segenap pelayan pengurus dari GBI Home, dan umatmu di tempat ini yang ada, baik yang onsite, online. Kami kembalikan syukur kami bagi hormat kemuliaan Tuhan saja. Dan terus pimpin kami di tahun yang baru ini. Di minggu pertama ini kami mau melekat sama Tuhan. Kami mau duduk dengar-dengaran suara Tuhan. Nyatakan isi hatimu melalui pujian, penyembahan, firman-Mu. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang siap sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Mari katakan kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Mari renungkan kata demi kata, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari angkat tanganmu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh mari pagi ini datang pada Tuhan, renungkan kata demi kata. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Mari angkat suaramu. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Mari katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Mari sama-sama
katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh Kau Allah yang baik, Allah yang setia. Mari yang wanita katakan semusim. Mari yang wanita angkat pujian ini. Sekali lagi sama-sama katakan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu di hadapanku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu. Mari angkat tangan kita. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari sama-sama katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sorak-sorai bagi Dia. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, atas kasih-Mu. Sungguh, ayo sekali lagi katakan sungguh-sungguh, katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sembah Dia. Mari angkat suara. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Abah.
angkat dua tangan kita berdoa dalam roh. Bangkitkan roh kita. Mari di tahun yang baru ini, di minggu yang pertama ini, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. Mari bawa doa-doamu, bawa syukurmu, penyembahanmu, mengalir ya Allah. Yes, Lord. Yeah. Yes, mengalir, mengalir. Ya Tuhan, ya Tuhan. Nikmati hadirat Allah bagi. Nikmati hadirat Allah. Buka hatimu terus. Buka hati kita. Oralapa. Oh masuk, oh masuk. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Mari angkat tangan kita. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Everybody sing. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship. Mari lambaikan tangan kita, angkat suara kita. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat dua tanganmu, angkat wajahmu. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Mari tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sorak-sorak bagi Dia.
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Sekali lagi, bless the Lord. Yeah, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Saudara-saudara, bagi Allah kita yang dahsyat, katakan haleluya. Haleluya. Kami percaya 1000 alasan kami bisa memuji Tuhan, bersukacita, mengucap syukur, sebab kami tahu Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan atas hidup kami. Diberkatilah orang yang datang mencari Engkau, dan mereka tidak akan pulang dengan kekecewaan, tetapi ada berkat, sukacita, damai di tengah-tengah kami. Haleluya. Yang bersukacita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Woo! Boleh tepuk tangannya 2 kali lipat lebih keras lagi, katakan haleluya. Lihat kiri kanan depan belakang 4 orang, katakan bersukacita sebab Tuhan itu baik. Kasih salam kiri kanan depan belakang, bersukacita, Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Yang bersukacita tepuk tangan bagi dia. Woo! Mana tepuk tangannya semua? Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian bersuka nyanyi bersuka, namanya puji, puji 17 musik dan tari, semua makhluk di bumi suka dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo tepuk tangan sama-sama. Katakan masuk gerbangnya semua. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji 17 sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi suka dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Mari angkat tangan kita, sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo semua. Woo! Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan dong. Mari Bapak Ibu dari awal katakan masuk gerbangnya. Ya, masuk gerbangnya.
hambanya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia telah sangkakan, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi suka dengan senang hati angkat pujian. Sama-sama. Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Angkat tangan kita. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo tinggi-tinggi katakan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan di atas kepala. Siap katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhan, mencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo angkat tangan kita sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sore-sore bagi Allah kita yang dahsyat. Tepuk tangan bagi Dia yang baik. Katakan haleluya. Angkat dua tangan kita sama-sama. Sebab Tuhan baik. Katakan dari hatimu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Renungkan kata-kata ini sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Ya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yeah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi yuk, semua sambil goyang. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat dua tangan kita sama-sama. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan haleluya. Katakan yes. Tepuk tangan bagi Allah kita yang ada di tengah-tengah kita.
Dia Tuhan pahlawan kita. Mana tepuk tangan buat Allah kita semua? Ayo tepuk tangan semua sama-sama, come on. Jangan takut di 2026, sebab Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Ayo sama-sama katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan sukacita. Sekali lagi, Tuhan Allahmu, semua. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Semangat, ya. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita semua. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Semua tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Tuhan Allahmu ada di antaramu, ya, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan sukacita. Semua sambil lompat menari bagi Dia. Ya, Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Semua katakan, Tuhan Allah bersorak-sorak, Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Yang sepakat tepuk tangan bagi Dia. Tepuk tangan bagi pahlawan kita, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, ya, Allah bergerak dengan sukacita. Siap menari semuanya katakan, ya. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Siap. Tuhan Allah bersorak-sorak, kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah. Semua sekali lagi. Tuhan Allah bersorak-sorak, Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sekali lagi. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Saya percaya nggak sedikit di antara kita takut mendengar isu, mendengar rumors Indonesia 2026 banyak hal. Sesar Lembang lah, yang mau apalah semuanya. Tapi percaya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amin, saudara. Mari kita perkatakan rapnya lagu ini sambil ingetin sebelah kita. Setuju? Waktu Tuhan Allah bersorak, kita ingetin sebelah kita, ada pahlawan kita.
Sama-sama ya, 1, 2, 3. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah, semua sekali lagi lompat ya. Tuhan Allah bersorak-sorai, Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah, sekali lagi semua, hey! Tuhan Allah bersorak-sorai, Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Angkat tanganmu. Sebab Tuhan Allah di tengah. Sekali lagi tinggi-tinggi. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Dahsyat. Tepuk tangan bagian kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali sama hadirat Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang terbaik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sambil disiapkan persembahan pertama di amplop berwarna biru. Jika sudah siap silakan diangkat amplopnya. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah pertama kami ya Bapa di tahun 2026 ini ya Bapa. Kau sertai selalu kami ya Bapa. Kiranya Kau selalu berkati dan juga Kau lindungi kami semua ya Bapa. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pertama ya Bapa. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi di tahun yang baru, di minggu pertama sebagai ucapan syukur kita. Kita beri yang terbaik buat pelayanan pekerjaan Allah di GB Home. Biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati berlipat-lipat kali ganda. Mari siapkan hati kita saudara. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin ya Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi sama-sama. Engkau ada. Ayo perkatakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di
kaum wanita, wanita saja, Engkau ada. Yes Lord. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Sekali lagi kekuatanku, Kekuatan di jiwaku. yes Lord. Amin, amin. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, angkat suara dan wajah kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah. Mari angkat tangan kita, angkat wajah kita, pandang Tuhan lebih lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Di tahun 2026 perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersamamu ya Bapa, bersamamu. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan, saudang hambanya Bapak Pendeta Emmanuel, ku lewati semua perkenananmu yang, pada jemaat Tuhan angkat suaramu, teguhkan hatiku. Yes Lord. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Uralah nama Isyandakara, biarlah nama Isyandakara, tinggi nama Tara, nama Isyandakara, biarlah nama
Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kami boleh hidup sampai hari ini. Kami diberkati, kami sehat, kami panjang umur, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa. Teruslah bekerja melalui hidup kami. Urapi kami ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mendengar akan setiap firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu. Urapi setiap kami. Biar kami boleh memahami dan mengerti apa yang Engkau inginkan. Dan Roh Kudus bantu kami untuk melakukannya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau berkati Tuhan, baik di onsite Tuhan, online, yang di atas maupun di bawah. Semua Tuhan Engkau berkati, dan tidak ada seorang pun yang pulang dari tempat ini tidak mengalami mujizat dan tanda ajaib. Semua mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Nah saudara, baiknya kita mulai dulu dengan selamat tahun baru. Karena yang ada yang belum ketemu kan, selamat tahun baru. Ini udah hari yang keempat. Di hari yang pertama saudara, Tuhan menuntun kita bahwa kita jangan takut untuk masuk ke tahun 2026. Kenapa? Karena 2026 akan lebih baik daripada 2025. Siapa yang percaya? Wow, saudara. Oke, saudara dengar baik. Kenapa kita 2026 kita nggak takut? Pada waktu tanggal 1 kita telah disampaikan oleh Gembala Pembina dan saya telah ringkaskan bahwa yang pertama karena kasih karunia Tuhan. Saudara pegang ini, karena kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Jadi setiap pagi kita bangun ada berkat Tuhan, ada mujizat dan kebaikan Tuhan. Yang kedua, karena kita punya pengharapan. Pengharapan kita itu tidak pernah goyah karena pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, kalau kita suka intim dengan Tuhan, maka janji Tuhan di Mazmur 91, Dia berjanji untuk melindungi kita. Tidak ada malapetaka, musibah dan kecelakaan dapat menimpa kita. Tapi selalu musibah itu datang di belakang kita. Nah, saudara, oleh sebab itu hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat satu hal. Jadi tema kita bulan ini adalah saudara tentang keselamatan yang kekal. Jadi semua saudara ketemu nanti ada 4 minggu pengkhotbahnya semua berhubungan dengan keselamatan. Nah, saudara banyak orang Kristen berbicara bahwa kalau hidup di dalam Tuhan itu kita ada keselamatan. Saudara yakin bahwa saudara selamat kalau percaya Tuhan Yesus? Kita mesti ada satu keyakinan yang dalam di dalam hati kita bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Nah, oleh sebab itu saudara, tema bagian saya untuk minggu pertama ini dengan judul adalah Yesus, aku perlu keselamatan. Kok masih perlu keselamatan sih? Iya saudara, kenapa? Karena keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa manusia ini saudara diciptakan sangat baik. Tetapi ketika manusia ini saudara lebih dengar, lebih berjalan dengan keinginan dagingnya, lebih berjalan dengan apa yang dia inginkan, maka manusia yang pertama itu jatuh dalam dosa. Nah, pada waktu jatuh dalam dosa saudara, di dalam Roma pasal 3 ayat 23, berkata gini,
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang, nggak terkecuali saudara jadi orang Kristen atau tidak, semua kita telah jatuh dalam dosa, udah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kalau hidup kita hilang kemuliaan Allah, itu saudara gawat, saya bilang. Kenapa? Kemanapun kita usaha, kemanapun kita kerja, apapun yang kita lakukan, saudara nggak akan bisa berhasil. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu harus ada dalam hidup kita. Karena hidup kita ini mesti memancarkan kemuliaan Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, kondisi manusia ini sampai firman Tuhan katakan, sebab upah dosa itu adalah maut. Maut itu kematian. Kematian saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa itu dua. Ada kuasa dosa, ya, itu saudara menguasai hidup manusia, itu dosa itu. Tapi saudara, ada hukum dosa. Hukum dosa itu kalau orang berbuat dosa harus mati. Itu hukumnya. Nah, oleh sebab itu Yesus datang, dia memberikan karunia. Yesus datang sendiri untuk apa? Untuk supaya saudara, saya, kita semua menerima dia, kita beroleh hidup yang kekal. Makanya dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi nggak ada tempat lain, nggak ada kuasa lain yang dapat menyelamatkan engkau. Hanya siapa? Hanya siapa? Yesus. Klik. Nah, oleh sebab itu saudara, Yesus sendiri, Bapa itu melihat bahwa manusia ini nggak berdaya, udah hidup dalam dosa dan hidup di dalam kuasa maut, dan hukumnya mereka harus mati. Jadi Tuhan sendiri datang, nggak bisa orang lain. Bapa sendiri mengirim anaknya Yesus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya, bilang sebelah-sebelah, yang percaya. Nah, yang percaya. Jadi kalau yang nggak percaya nggak masuk di ayat ini, ya. Yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, engkau dan saya yang percaya itu beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu udah ada dalam kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus dan kita berkata, Tuhan, masuklah dalam hidup kita. Betul kan? Nah, kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, itulah disebut lahir baru. Nah, pertanyaannya, kapan kita hidup di dalam Tuhan? Nah, saudara, kan Tuhan udah hidup dalam kita waktu kita mengundang dia. Kapan kita hidup di dalam Tuhan? Klik. Nah, pada waktu kita, saudara, hidup di dalam Tuhan, waktu kita itu menanggapi kasih karunia Tuhan itu, klik lagi, ya. Waktu kita menanggapi, karena dia sendiri, siapa? Yesus sendiri yang memikul dosa kita di tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Coba saudara lihat, kapan kita mati terhadap dosa? Inilah yang membuat Tuhan itu, ya, tadinya kita terima Tuhan Yesus, Yesus hidup di dalam kita. Tapi kapan kita hidup di dalam Tuhan? Ketika, ya, kita menyadari kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Kapan itu terjadi? Pada waktu saudara berkata, mulai hari ini, ya, mulai hari ini, ya, kan pernah saudara gini, mulai hari ini, ya, saya ambil Wisnu lah, Pak Wisnu lah, supaya nggak ada yang marah. Wisnu, mulai hari ini, sebagai hamba Tuhan, aku berkata, dengan iman engkau percaya bahwa hari ini engkau mati bagi dirimu sendiri dan hidup bagi Kristus. Kapan? Waktu saudara dibaptis. Jadi saudara, peristiwa ini akan berkata kepada saudara, orang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan belum? Selamatkan.
Tapi Kristus itu hidup di dalam kita. Kita belum hidup di dalam Kristus. Itu sebabnya saudara, orang yang belum dibaptis itu akan membuat dirinya itu tidak bisa memancarkan Kristus melalui hidupnya. Baik. Nah, tetapi saya mau katakan bahwa baptisan itu bukan jaminan bahwa kita diselamatkan. Tapi jaminan untuk kita diselamatkan karena saudara dan saya percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi baptisan itu apa dong? Baptisan itu sama kayak gini. Waktu saudara terima Tuhan Yesus itu, kalau orang ya, kalau saya gambarkan tentang manusia itu jatuh cinta. Ya, jatuh cinta. Nah, pada waktu saudara dibaptis itu, nah jatuh cinta itu namanya tunangan. Baru I love you gitu ya. Itu tunangan, Yesus di dalamku. Pada waktu saudara itu mau menikah, itu ada janji nikahnya. Makanya baptisan itu adalah satu ikatan hukum bahwa engkau dan aku jadi satu. Nah, waktu orang menikah kan dibilang gini, mulai hari ini, baik senang, susah, apa semua saudara ya. Makanya kalau orang udah menikah nggak boleh cerai, bukan nggak boleh pisah loh saudara. Kalau saudara jangan salah loh, ini pisah, istrinya kemana? Saya bilang tadi nggak ada pisah, nggak datang. Yang nggak boleh itu nggak boleh cerai dalam pernikahan. Nah, oleh sebab itu saudara mesti mengerti mulai hari ini. Jadi kita masuk pelan-pelan. Saya berdoa, Tuhan, masuk 2026 ini apa? Tuhan bilang gini, kuatkan pengajaran. Jadi pengajaran itu mesti dikuatkan. Nah, pada waktu saudara dibaptiskan, ini yang terjadi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudara nggak akan bisa hidup dalam kebenaran sebelum saudara tinggal di dalam Kristus. Dan saudara nggak akan bisa berbuah kalau saudara baca di dalam Yohanes 15. Jika engkau di dalamku, jika aku di dalammu dan engkau tinggal di dalamku, maka engkau akan berbuah banyak. Jadi mesti timbal balik, saudara. Nah, baru saudara menikmati gini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Orang pikir bahwa kesembuhan ini, saudara, hanya kesembuhan tubuh. Dari sakit jadi sehat. Ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, pada waktu saudara, saya doa sama Tuhan, Tuhan, apa yang terjadi kalau pengajaran itu mulai diajarkan? Saudara hati-hati, mesti kuatkan dan teguhkan hatimu. Mesti semangat saudara buka, karena iblis mau menutup mata saudara supaya nggak mendengar pengajaran. Karena dia tahu kalau orang itu ngerti tentang apa yang diajarkan Kristus, dia bisa mengalahkan setan. Karena Adam dan Hawa itu nggak ngerti, maka jatuh dalam dosa. Oke? Nah, jadi bilur-bilurnya ini bukan hanya menyembuhkan tubuh kita, menyehatkan, tapi saudara, kalau saudara perlu diberkati itu ini universal. Bukan hanya sehat, bukan hanya diberkati, tapi juga saudara rumah tangga dipulihkan dan semua kebaikan itu terjadi dalam hidupmu. Itulah kuasa darah Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara, Yesus berkata cuma satu jalannya. Kalau saudara mau, nggak ada jalan lain. Cuma satu jalannya. Saudara jangan mau digoyahkan dimanapun ya. Kemanapun kita pergi, cuma satu jalannya. Jangan aneh-aneh. Kalau orang bilang, wah ini tepekong ini yang canggih. Jangan aneh-aneh. Jangan lagi, kalau kita udah percaya Tuhan Yesus, jangan lagi yang macam-macam. Cuma satu. Hanya Yesus. Mau forward apapun saudara boleh di handphone saudara. Tapi dengar baik-baik. Saudara harus menyatakan dalam dirimu bahwa hanya Yesus. Klik. Nah,
Karena dia sendiri yang bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Nggak akan ada sampai ke sorga. Paling sampai ke gereja. Tapi sampai ke Bapa hanya melalui aku. Nah, klik saudara. Karena nggak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Saudara, ini beberapa ayat udah membuktikan bagi saudara dan saya. Jadi nggak ada kompromi. Ikut Tuhan itu nggak ada kompromi. Yesus itu menyatakan satu hal ini yang tegas bagi kita. Nggak ada kompromi. Oleh sebab itu saudara, respon kita harus percaya. Klik. Jadi respon kita manusia harus percaya. Percaya apa? Percaya akan undangan Tuhan, kita mau datang. Saudara, jadi bagian kita itu sederhana. Bukan karena kita melakukan sesuatu, karena apa? Enggak. Hanya respon kita percaya, Tuhan aku percaya. Apa yang engkau katakan, bahwa engkaulah jalan satu-satunya. Enggak ada nama lain. Nah, kita percaya, itulah yang membuat dasar kita diselamatkan. Jadi enggak ada dasar lain. Dasarnya hanya hal itu. Oleh sebab itu Roma pasal yang ke 10 ayat 9, klik. Ayo. Nah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati. Saudara, kok percaya dalam hati? Terus dia katakan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini double saudara. Tadinya percaya Tuhan Yesus, tapi percaya Tuhan Yesus, semua orang percaya. Dengan tokoh-tokoh semua dia percaya, tetapi tokohnya akan mati. Tapi hanya satu yang menjamin saudara. Siapa? Yesus namanya. Kalau engkau percaya Tuhan, mengaku itu artinya ketemu orang kita bilang, aku percaya, aku murid Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan Yesus. Tapi percaya bukan Tuhan Yesus yang hanya hidup, bukan, tapi Yesus yang mati dan bangkit kembali. Karena nggak ada tokoh manapun yang mati dan bangkit. Semua saudara bangkit dari kematian, mati lagi. Tapi Yesus bangkit, ya, dia mati, dia bangkit, tapi nggak pernah mati lagi. Dia hidup kekal selama-lamanya. Ini yang harus menjadi jaminan kita. Saudara mesti mengerti ini. Dengar baik-baik, saudara ya. Maka kamu akan diselamatkan. Nah, keselamatan ini saudara bukan keselamatan yang itu, tapi ini udah dimetraikan. Kalau engkau berani mengaku Tuhan, dimanapun kita berada, di gereja gampang saudara orang, betul ya Bang Yos ya? Kalau di gereja gampang orang teriak, aku percaya. Tunggu, waktu di depan bos kamu percaya nggak bahwa kamu itu muridnya? Kalau kamu jadi bos, bawahan kamu tahu nggak bahwa kamu itu orang percaya? Bukan orang Kristen. Orang Kristen bisa-bisa nggak masuk ke sorga, tapi orang percaya yang berani mengaku. Klik, ya, klik lagi, saudara. Oleh sebab itu, orang yang percaya itu gampang bertobat. Saudara, 2025 kita kan udah lewat. Banyak kegagalan kita masa lalu. Saya juga banyak gagalnya 2025. Tapi masuk 2026, Tuhan mau gini. Pertobatan sejati bukan sekedar perubahan kata. Omong sih gampang. Tapi Tuhan mau lihat perubahan hati yang menghasilkan buah bagi kemuliaan. Saudara, perubahan hati bukan hanya perubahan sikap, karena hati itu berubah, sikap kita akan berubah, menghasilkan buah. Artinya kalau orang ketemu kita, orang itu akan diubahkan oleh Tuhan. Kalau orang ketemu kita, ya gue ngikut lu mah bisa masuk neraka, gue lebih baik. Itu gawat saudara. Tapi orang ketemu kita mesti mengalami satu perubahan. Jadi gimana kita? Kita harus hidup saudara, melakukan yang baik, yang benar. Bukan untuk diri kita lagi. Pokoknya semua yang kita lakukan itu tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Saya ngalamin saudara, suatu kali kita makan di satu warung bersama Bu Helen. Kita hanya nguping saudara. Saya pernah cerita sini, nguping. Ini ada orang tua saudara dari seberang mau pulang. Waduh, gimana pesen Grab nggak bisa. Saya pikir-pikir, waduh. Saya pikir-pikir pandang-pandangan sama Bu Helen. Orang ini sama kayak gua nih. Nggak tahu gimana pesan Grab nih. Kalau nggak bawa mobil sendiri nggak bisa pulang ini. Nah, saudara, kita dengar. Akhirnya tergeraklah hati. Saya bilang, Bu Helen, kita tanya yuk dia tinggal di mana. Lalu saya tanya, kok mau pulang kemana? Saya pulang ke Jasa Gardin. Itu dekat rumah ini, saya bilang dekat. Saya sering ke situ karena ke tempatnya Kevin ke situ. Oke, ikut saya aja, mau nggak? Tapi mobil saya nggak baru. Kenapa, saudara? Ya bukan minder, kita ngomong begitu, saudara, karena dia baru mesen mobil baru di situ. Ini nggak mobil baru, pokoknya sederhana aja, nyampe, pokoknya jaminnya nyampe. Oh ya, mau. Kuncinya udah, akhirnya ya singkat cerita nyampe lah, saudara. Setelah saya dengar kan kalau udah ada gitu kan baru kesempatan, ada penginjilan, ada apa kan kesempatan kalau kita udah ini. Kok ke gereja mana? Wah, kita mah nggak ke gereja. Kita mah ini, nah udah tau lah saya gitu. Nah, tetapi saudara, di dalam semua itu mungkin hari itu dia belum percaya Tuhan. Tetapi dengan tindakan kasih kita, mencerminkan Kristus melalui hidup kita, melakukan kebaikan, suatu kali dia pasti ingat. Lu tahu nggak, dicerita mungkin ke anaknya, saya nggak tahu lah cerita anaknya. Itu hanya rekayasa saya, imajinasi saya. Dia ngomong ke anak cucunya mungkin, tahu nggak, nak, cu, opa ini engkong tadinya nggak tahu pesen Grab gimana, tapi lu tahu nggak, pendeta itu nyiapin mobilnya sampai papa ke rumah. Nggak, saudara? Jadi kebaikan, saudara, mesti dilihat orang. Orang baru kenal Kristus yang baik itu melalui hidup kita. Kalau kita egois, kita akan berpikir, ya ampun, lu siapa mau itu gua. Saudara, ini yang Tuhan mau. Kita harus menghasilkan buah kemuliaan Tuhan. Klik. Saya mau mengajak saudara, ada seorang bernama Paulus. Jadi saudara, yang pertama memasuki tahun ini lebih lanjutnya, kita masuk saudara, supaya keselamatan kita itu nyata dan dilihat orang. Yang pertama itu hidup kita mesti dilihat ada perubahan. Jadi kalau hidup kita nggak berubah, hidup kita nggak pernah berubah, saudara, kita harus berubah tiap hari. Percayalah saudara-saudara, itu berubah tiap hari, mau atau enggak tetap berubah. Tadinya nggak berjerawat jadi berjerawat. Nah berjerawat jadi licin, ya kan, berubah. Jadi Tuhan itu sebetulnya udah memberikan secara fisik kita itu berubah. Ikut Tuhan itu mesti berubah, bukan berubah jadi jelek, tapi berubah semakin sama seperti Kristus. Nah, Kisah Rasul 9 itu menceritakan tentang seorang yang bernama Saulus. Saulus itu asal dari Paulus itu asal dari kata itu Saulus. Nah, saudara, pada waktu dia masih namanya Saulus, dia minta kuasa. Ini orang jahat benar. Dia ingin pokoknya orang Kristen nggak sama dengan dia, nggak agama sama dengan dia, dia ingin bunuh semua. Ini saudara, kalau gambar ini, saya ambil gambar peristiwa seorang yang bernama Stefanus lagi dirajam. Kenapa? Karena Stefanus ini saudara, sungguh-sungguh dia mengaku dengan mulutnya, dia percaya dengan hatinya bahwa Yesus itu Tuhan. Dia ngaku kemana-mana, dia bersaksi kemana-mana. Akhirnya saudara, pada waktu dirajam, sudah tahu, wow, saya bilang,
Stefanus, kamu orang yang bahasa saya bahagia banget. Sebelum meninggal dia lihat Tuhan berdiri. Sampai dia bilang, aku melihat Tuhan. Saudara, justru dia dibilang sama orang-orang yang nggak percaya itu, saudara, bilang dia melihat Tuhan, justru mereka dirajam. Oleh sebab itu, saudara, setiap kita pulang nanti ketemu Tuhan, saya berdoa supaya kita itu ketemu dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan, kita pulang. Nah, saudara menceritakan hatinya. Hatinya gimana? Hatinya penuh berkobar-kobar, itu artinya saudara antusiasnya, gairahnya untuk apa? Untuk mengancam, membunuh. Hidup dikuasai amarah. Terus apalagi? Kebencian dan kesombongan. Saudara, mungkin saudara bukan Paulus, mungkin saudara bukan Saulus, saudara Immanuel. Tapi kalau hidup saudara dikuasai dengan menyala-nyala, suka mengancam, suka saudara ingin membunuh karir orang lain, ya, saudara dikuasai amarah, ya. Terus apalagi kebencian, kesombongan, semua itu menguasai saudara. Saudara masih hidup seperti Saulus. Tapi Tuhan mau milih kita supaya kita berubah jadi Paulus. Klik. Nah, apa yang dilakukan Paulus? Kalau saudara baca di situ, saudara, banyak orang Kristen ngaku sudah diselamatkan, tapi kehidupannya masih sama seperti dulu. Saudara jangan mau anak-anak bilang saudara gini, papa saya mah memang udah begitu, laki gua memang udah begitu dari dulunya. Enggak, 2026 kita berubah ya. Suami-suami berubah ya. Berubah ya. Istri-istri berubah ya. Bukan berubah suami jadi pakai istri punya baju, bukan istri pakai baju suami, bukan. Berubahnya itu sikap kita harus makin sama seperti Kristus. Padahal sebetulnya kekristenan itu berarti ada perubahan hidup karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, kekristenan itu adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, nggak ada lain. Jadi keselamatan sejati bukan hanya tentang berkata aku percaya Yesus, tetapi tentang perubahan hidup yang nyata. Saudara udah punya perubahan hidup yang nyata belum? Kita masih sama seperti orang yang nggak kenal Tuhan? Enggak, kita beda. Kita harus beda. Cara kita cari uang, menggunakan uang, semua cara hidup kita mesti itu. Nah saudara, kadang-kadang kita berpikir, kadang-kadang saya berpikir, saya berdoa banyak, saudara, saya ketemu orang, aduh Pak, hidup saya susah bener. Masuk tahun 2026, gimana? Kadang-kadang saya berpikir, apa orang ini? Saudara, rupanya belum siap untuk diberkati. Kadang-kadang kalau kita belum siap diberkati, Tuhan ini loh saudara, Tuhan belum kasih. Saudara mesti siap untuk mengasihi Tuhan, mengasihi apa yang Tuhan telah percayakan kepada saudara. Nah, klik cepat. Nah, yang pertama hidup kita berubah. Yang kedua, saudara, kalau saudara mau sungguh-sungguh menjadi orang yang betul-betul diselamatkan Tuhan, yang kedua, saudara harus menjadi orang yang seperti Paulus. Itu orang yang bertumbuh bersama orang percaya yang lain dan saling menasehati. Jadi saudara, Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kadang-kadang kita sering kali saudara ikutin, kapan saya mau ini nih. Tuhan itu tahu. Tuhan itu sangat tahu kalau saudara butuh istirahat.
Makanya saudara belajar kan, orang yang tidur banyak juga ngantuk, tidur dikit juga ya nggak ngantuk juga, ya kan? Nggak percaya coba, saudara tidur udah banyak, gua tidurnya banyak nih malam ke gereja. Ya kalau saudara nggak berubah ya kayak dulu juga, mau tidurnya panjang malam, saudara di gereja lebih adem tidur juga, ya kan? Tapi dalam semua itu saya mau katakan gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti apa? Dibiasakan. Dibiasakan itu bukan kebiasaan loh. Dibiasakan itu artinya kita sendiri yang membawa diri kita untuk kebiasaan itu. Saudara, jadi Tuhan itu sebetulnya mau kita nggak biasa-biasa. Saudara, kalau kita dengan Tuhan, kita maunya yang luar biasa dari Tuhan, betul kan? Tapi kita dengan Tuhan, kita maunya bikin Tuhan biasa-biasa aja. Jangan. Ini minggu pertama, kita janji ini. Minggu pertama, kita harus masuk tahun ini, semua mengalami mujizat dan tanda ajaib. Saudara, 2025, kan itu harvest now, penuaian. Kapan kita menikmatinya? Sekarang 2026. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala bukan ekor. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kata Tuhan, sungguh-sungguh aku akan mengangkat engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau selalu naik bukan turun. Mau tahun berapapun, mau gimana pun, engkau selalu naik. Saya meyakini itu. Oleh sebab itu saudara, yang kedua, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ayo kita lebih rajin, lebih sungguh-sungguh lagi tahun 2026 terakhir. Nah, klik. Saudara, kalau udah mau terakhir ini udah mulai melekan nih. Nah saudara, jadi Tuhan mau apapun terjadi dalam hidup kita, bukan berarti kalau Tuhan, kita udah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, itu nggak ada persoalan. Persoalan tetap ada di bumi ini. Tetapi tahukah saudara, orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, persoalan itu tidak menguasai dirinya. Tapi setiap persoalan Tuhan beri mujizat dan tanda ajaib. Saya lihat waktu Paulus ini ya dan Silas, mereka ini menginjil, memberitakan. Kan firman Tuhan tadi bilang apa? Jika engkau mengaku aku depan manusia, bahkan firman Tuhan nanti bilang gini, aku akan mengaku engkau di depan Bapa. Tapi jika engkau menyangkal aku, diam, aku juga diam. Saya tuh ngebayangin gini saudara, ada 3 peristiwa di situ. Datanglah orang gitu ya, jangan Immanuel lah, si Gabuk lah, nggak tahu pokoknya si Gabuk lah namanya gitu, datang ngadep Tuhan. Nah pada waktu ngadep Tuhan, Tuhan diam. Bapak ngelihat sama Yesus, kok diam? Kenapa diam? Lalu Yesus jawab, waktu di bumi dia itu tidak berani mengaku aku di depan manusia, diam. Itu diam. Yang satu saudara mengaku, Yesus bilang, ini adalah muridku. Nah saudara, yang mana yang saudara? Yang diakui atau yang nggak diakui? Apalagi kalau yang saudara menyangkal, ya nggak usah lagi dah tuh, ya kan? Nah, saudara, jadi Tuhan ingin supaya kita tidak malu untuk bersaksi, nggak malu untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Kalau nggak benar kita bilang nggak benar. Aku orang Kristen, mentang-mentang orang Kristen, udah nggak mau begini gitu. Ya emang kita nggak ini. Saudara, bukan semua baik. Makanya Paulus bilang, bukan semua makanan itu, nggak ada larangannya, dia bilang semua makanan ku boleh makan, tapi bukan semua makanan bisa ku makan. Kalau itu jadi batu sandungan bagi orang lain, lebih baik aku nggak makan.
Saudara tahu kenapa? Karena dia mau supaya hidupnya itu pure, murni. Dan Tuhan bilang, engkau hambaku yang setia. Kita tutup ini dengan satu ayat, supaya kita, ini ayat hafalan kita, supaya kita jangan klik. Jangan lupa, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya depan Bapakku yang di sorga. Ayo saudara, mulai hari ini kita mulai menceritakan siapa kita dalam Tuhan. Ketemu siapapun jangan takut, karena yang lebih besar ada dalam kita. Kehidupan kekal itu sudah ada dalam hidup kita. Tuhan perlu kita mengaku. Karena kita percaya, maka kita mengaku. Mari kita berdiri. Ayo kita berdiri. Biar kita mau katakan, kita mati bagi diri kita, tapi kita hidup bagi Tuhan. Yuk. Kau membayar dosaku dengan cara yang mahal. Tiada guna dan celah, kan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segala kasih dan pengorbananmu, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Katakan sekali lagi, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, kita siapkan diri untuk menerima perjamuan. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita makan dan minum roti dan anggur ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengingat akan kasih Tuhan kepada kita.
Namun Tuhan ingin supaya kita makan dan minum perjamuan ini dengan cara yang benar. Kalau masih ada dosa, masih ada kelemahan, kejahatan, mungkin engkau tahu. Satu caranya, datang pada Tuhan, minta ampun. Karena kita telah mati bagi diri kita sendiri. Dia menebus kita. Ambil waktu sejenak sebelum kita makan roti dan anggur ini. Oh, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum. Angkat kedua tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Oh, rela nama syana karala. Ya rela nama syana karala. Ya rala, nama karala nama sih. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya rala nama nama syana karala nama. Oh, sekarang terima janji Tuhan bahwa oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Yang percaya terima kesembuhan di dalam kesehatan tubuhmu, ekonomi, rumah tangga, segala sesuatu pemulihan dalam keluarga terjadi dan terima sekarang. Ralat amasyana, ralat amasyana, ralat amasyana. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Tubuh dan darahmu menyatu dalam hidup kami, dan kami menyatu dalam Engkau. Dari dasar hati kami yang terdalam katakan, Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Roh Kudus bawa kami untuk hidup kami diubahkan. Tidak seperti dulu lagi. Kami tidak sanggup dengan kekuatan kami sendiri. Tapi hari ini kami buka hati kami. Dengan mengambil roti dan anggur ini kami menyatu dengan Engkau. Kami mau diubahkan Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk kami dilihat orang lain bahwa hidup kami diubahkan. Dan mulut kami Tuhan pakai untuk mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dimanapun kami berada.
dimanapun kami berada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mulai hari ini, dalam apapun yang terjadi, Engkau dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mari kita sehati dalam doa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, untuk membawa kami masuk Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Setiap puji-pujian yang kami naikkan ya Tuhan, penyembahan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, mengawali tahun ini ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk hamba-Mu ya Tuhan, Pak Pendeta Immanuel Sutopo ya Tuhan, sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan berkati berlimpah-limpah, urapan-Mu semakin hari semakin jadi ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau pakai lebih heran lagi hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Oh berkat-Mu tercurah melimpah ya Tuhan, keluarga besar Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala CK4 ya Tuhan, Pendeta Wilyar Kauntu, dan semua gembala rayon, gembala cabang khusus dan gembala kul. Oh, Tuhan berkati dan Tuhan urapi ya Tuhan, Tuhan pakai lebih heran lagi. Tuhan kami berdoa khusus ya Tuhan untuk gembala kami Bapak di Home Palem Galaksi ya Tuhan, Pak Pendeta Immanuel Sutopo beserta keluarga Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pakai lagu itu Tuhan. Gereja ini ya Tuhan Kau pakai lebih heran lagi ya Tuhan, dalam menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan, oh untuk negeri kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden beserta segenap jajarannya ya Tuhan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati Tuhan Yesus dimanapun berada ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa yang luar biasa, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun muda ya Tuhan. Semua boleh berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang ya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk anak Tuhan, untuk anak-Mu ya Tuhan yang telah mempersembahkan tempat ini, boleh kami tempati untuk beribadah. Biarlah Engkau yang memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan kami berdoa juga untuk lingkungan gereja kami di RW 17 Ruko 1000 ini ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus, dan Tuhan memberikan keamanan, kerukunan, dan kedamaian untuk lingkungan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk seluruh pelayanan Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai dan Tuhan urapi lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, oh yang berbeban diangkatkan, yang punya masalah apapun persoalannya Tuhan angkat dan Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami yang Tuhan kami naikkan padamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menjawab doa-doa kami. Sebelum kami pulang ya Tuhan, sekiranya Engkau memberkati kami dengan yang daripadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya janganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada
kesakitan tidak melimpah. Katakan Engkau besar Tuhan, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Ketika engkau bekerja, Tuhan menyertai engkau sehingga engkau berhasil dan beruntung. Memberkati rumah tanggamu, memberkati semua anak-anak cucumu. Dan kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai engkau. Oleh sebab itu, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga. Di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita, dan kita akan hidup bersama Dia kekal selama-lamanya. Setiap yang percaya dan bersukacita katakan amin. Tuhan berkati ibadah kita sampai di sini. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan menyertai dan memberkati.